Alhamdulillah haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina min azabih. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna allaha qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berusaha secara maksimal untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Dalam pengertian kita tulus dan ikhlas dalam menjalani hidup di dunia ini, diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik menyangkut perintahnya maupun menyangkut larangannya, karena sudah menjadi kepastian jika kita bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam problem yang kita temukan dalam hidup kita. Dengan takwa kepada Allah, urusan-urusannya akan dijadikan mudah, dan dengan bertakwa kepada Allah kita akan ditolong dan dibahagiakan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis mauquf dengan sanad Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, laula khamsa khisalin lasar nasu kulluhum salihin. Kalau bukan karena 5 perkara, maka tentu manusia semuanya akan menjadi orang-orang yang soleh. Berarti karena 5 perkara itulah kemudian orang menjadi tidak soleh di hadapan Allah. Apa yang 5 perkara tersebut? Awaluha, yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang hidupnya merasa puas, merasa tenang di dalam kebodohan. Orang hatinya tidak gelisah ketika yang bersangkutan bodoh, terutama kebodohan menyangkut persoalan-persoalan agama. Dalam hadis lain dengan sanad Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Hakim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabghudu kulla alimin bid dunya jahilin fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat murka kepada orang yang pintar kalau sudah bicara dunia, dan begitu bodohnya kalau sudah bicara tentang hari akhirat. Sehingga
banyak orang yang gelarnya luar biasa, mungkin sampai jadi profesor, ngaji Al-Quran saja banyak yang tidak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, al-harisu 'ala dunya, yaitu orang yang sangat cinta terhadap dunia, sangat tamak terhadap dunia. Orang kalau dunia sudah menjadi orientasi hidupnya, kalau dunia sudah menjadi tujuannya, maka orang ini akan ada kecenderungan menghalalkan segala cara. Kita melihat kasus banyak orang yang punya kedudukan tinggi, gajinya sudah sangat besar, hartanya juga melimpah, tetapi mereka masih saja melakukan korupsi. Kenapa? Karena mereka itu cinta dunia, lupa akhirat. Oleh karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'su kulli khati'atin hubbud dunya," atau hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu menjadi kunci lahirnya berbagai biang kesalahan dan kerusakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita ini sadar betul bahwa hidup kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Hidup kita yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Kata Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah kamu hidup di dunia ini seakan-akan orang yang sedang berpetualangan sebentar saja, aw 'abir sabil, atau orang yang sedang menyeberang jalan raya. Itu kehidupan dunia diibaratkan seperti itu oleh Rasulullah, menunjukkan betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Sebagai perbandingan saja, bahwa orang yang meninggalkan satu kali sholat fardu dengan disengaja, dan orang itu kemudian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Satu kali sholat ditinggalkan dengan disengaja itu disiksa 500 tahun oleh Allah. Luar biasa. Wa fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Wa fi yaumin, dan satu hari di akhirat itu adalah kana miqdaruhu, kadarnya itu alfasanatin mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia ini. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya betapa singkat hidup kita ini. Oleh karena itu maka umat Islam harusnya yang menjadi orientasi hidupnya, tujuan hidupnya adalah akhirat. Dunia ini hanya seperti alat pendukung untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan orang itu menjadi tidak soleh adalah as-sahu bil fadli. Orang kalau sudah cinta dunia, maka sifat lanjutannya adalah orang ini menjadi pelit, tidak mau banyak bersedekah. Kalaupun sedekah hanya sekedarnya saja. Padahal kalau kita pikirkan dengan nalar yang sehat,
sedekah itu tidak akan pernah menjadikan orang itu menjadi bangkrut atau pailit. Justru sedekah itu mengantarkan orang kepada kehidupan yang lebih mudah dengan rizki dan anugerah yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tajlibur rizqa. Sedekah itu menolak bala, menolak wabah, menolak bencana dan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ar-riya'u fil amal. Orang dalam beramal ingin dilihat dan ingin didengar orang. Jamaah sekalian, persoalan riya atau sum'ah itu bukan dari apa yang diucapkan atau apa yang diperlihatkan, tetapi sesungguhnya persoalan riya itu awalnya muncul dari hati kita. Biar kita beramal terdengar atau terlihat oleh orang lain, tetapi hatinya tidak ingin karena dilihat atau didengar oleh orang lain, hatinya semata-mata karena Allah, tidak juga disebutkan riya. Oleh karena itu, ukuran riya dan tidak riyanya itu tidak terletak pada kelihatan atau tidak kelihatannya, tetapi terletak kepada apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha harramal jannata ala kulli mura'in." Allah mengharamkan surga kepada setiap orang yang ibadahnya disertai dengan riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dan Imam At-Tabrani. Yang terakhir, al-i'jabu bin nafsi au bir-ra'yi, yang menyebabkan orang itu menjadi tidak soleh di hadapan Allah. Yang kelima adalah adanya kegaguman, kagum atau ujub terhadap dirinya sendiri, sehingga cenderung kalau sudah mengagumi dirinya sendiri, menganggap rendah kepada orang lain, yang kemudian sifat ujub ini biasanya bergandengan dengan sifat takabur. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah agar terhindar dari 5 penyakit yang menyebabkan terhalangnya kita menjadi orang yang soleh. Semoga kita menjadi orang yang soleh di hadapan Allah, soleh di hadapan manusia, dan soleh di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain, sehingga kita selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar wa man tabi'a hudahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.